Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Tahan sampai jam 1 malam? Umuy yang gak tahan. Umuy salam sekali lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam Umuy panjang umur, duitnya banyak, rezekinya barokah, pulang pengajian nemu duit 100 juta. Duitnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini sudah lagi tidak di bulan Rabiul Awal, tapi alhamdulillah kita masih semangat memperingati, mengagungkan kelahiran manusia mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang banyak masalah Allah berikan jalan yang keluar, yang sedang ada kesulitan Allah berikan kemudahan. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad. Kalau disebutin nama Nabi baca salawat. Pak, Bu, ketika Nabi Muhammad meninggal, setelah Nabi Muhammad meninggal, Allah perintahkan satu malaikat. Dari beliau Nabi meninggal sampai saat ini ada satu malaikat yang nunggu di makamnya Nabi. Untuk apa itu malaikat? Untuk melaporkan sholawat ini kepada Allah dan Rasul. Kalau orang-orang yang istiqomah baca sholawat, maka ini malaikat menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad nama yang bersolawat, sekaligus bapaknya pun disebut namanya. Masya Allah, apalagi ini malam Jumat. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku malam Jumat atau di hari Jumat, solawat itu nggak lagi lewat malaikat, langsung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik,
mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal yang mulia. Para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus beliau pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Muslimin, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ulama yang lainnya, mohon maaf tidak bisa Mumui sebutkan satu persatu. Segenap para pejabat yang Mumui hormati, Bapak Kepala Kampung, Bapak Sodikin yang Mumui hormati, beserta para pejabat yang lainnya, mohon maaf Mumui tidak sebut satu persatu. Para tokoh sesepuh, tokoh masyarakat, pemangku adat yang Mumui hormati, sahabat Bansor Ansor yang Mumui banggakan, pembawa acara grup hadroh yang Mumui banggakan, qori kita yang sama-sama kita muliakan, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumui muliakan. Cuman orang sini didoain calon jenazah, amin ya Allah. Dan tak lupa para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, dan Bumi lihat ini ada Karang Taruna, Masya Allah. Mudah-mudahan Karang Taruna yang ada di desa Gunung Batin Baru, mudah-mudahan menjadi pemuda-pemudi yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Kita kasih tepuk tangan semangat buat Karang Taruna, sukses barakallah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ada ibu-ibu di sebelah kanan Mumui, bapak-bapak di sebelah kiri Mumui, dan ada yang di pinggir-pinggir jalan, belum lagi ada yang nongkrong-nongkrong di atas sana. Masya Allah, mudah-mudahan ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi yang lebih mulia yang duduk di bawah ketimbang yang ceramah di atas. Ya Bu, yang menentukan kita mulia ini bukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Yang menentukan kita mulia ini siapa yang hatinya takwa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dan Mumui yakin insya Allah boleh jadi yang duduk di bawah masuk surga duluan. Pengen ibu-ibu masuk surga duluan? Kalau pengen masuk surga duluan, mati dapur duluan. Dan tak lupa yang Mumui cintai, teman-teman Mumui ini yang kecil-kecil, depannya. Alhamdulillah, tadi malam Mumui ngisi di Kalimantan, Pontianak Barat. Tuh anak-anak kecil di depan semua, banyak. Ya, ada yang manggil-manggil Mumui. Jadi beliau, anak-anak kecil itu, bapak kepala kampung, melihat Mumui dikira Mumui temennya. Aduh. Bahkan karena Mumui dikira anak kecil, belum lama ini mengisi di Lahat Palembang, yang kebetulan yang undang istri Bupati PJ Lahat. Ya, begitu Mumui hadir, jamaahnya ibu-ibu semua. Dan Mumui hadir naik ke atas panggung. Begitu naik ke panggung, duduk di panggung, ada istrinya Kabak Kesra naik ke panggung, langsung cubit pipi Mumui. Imut amat. Mumui marah? Nggak marah. Mumui cuma diam aja. Tapi Mumui dalam hati ngomong, awas aja kalau dia ceramah nih. Masa Ustadz dendam ya? Jadi Masya Allah, begitu Mumui ceramah, bapak kepala kampung, selesai Mumui ceramah, ini istrinya Kabak Kesra nyamperin lagi. Ustadz minta maaf. Kenapa Bu? Saya tadi cubit pipi Ustadz.
Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ibu bapak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi orang-orang yang hebat ke depannya. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Mumuy diizinkan oleh Allah untuk hadir bersama masyarakat desa Gunung Batin Baru. Mudah-mudahan masyarakat desa Gunung Batin Baru dan sekitarnya yang hadir malam ini diberikan kemuliaan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan Mumuy luar biasa bangga, senang, bahagia. Ternyata masyarakat Gunung Batin Baru masih semangat memperingati Maulid Nabi walaupun ini bukan bulan Rabiul Awal. Betul? Maka alhamdulillah Mumuy yakin mudah-mudahan yang hadir malam ini insya Allah kita semua mendapatkan syafaat Nabi kelak yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah Mumuy tidak banyak basa-basi, cukup ikan sepat, ikan gabus, lebih tepat, lebih bagus. Dan insya Allah Bapak kepala kampung, Mumuy kalau ngisi malam hari tidak bisa lewat dari jam 11 karena anak kecil nggak boleh tidur malam-malam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Maulid itu ada dua ya Bu. Halo yang di belakang kelihatan Bu. Bapak-bapak yang di belakang masih hidup Pak? Oh masih, tangannya masih diangkat. Alhamdulillah ya Rabbil. Ya alhamdulillah. Ya walaupun memang sebagian daerah Maulid Nabi harus diperingati di bulan Rabiul Awal, ya. Tapi mohon maaf, di dalam kitab I'anatul Talibin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, karena ini menjadi sanggahan, khawatir menjadi sanggahan, karena muncul pertanyaan, kenapa sih Nabi Muhammad itu dilahirkannya di bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Muharram? Ibu-ibu pernah nggak tanya begitu Bu? Oh ibu. Oh. Pernah nggak Bu tanya begini, Ustaz, Kiai, kenapa sih Nabi Muhammad lahirnya bulan Rabiul Awal? Kenapa? Bu, kenapa? Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Allah ingin menunjukkan bahwasannya Rabiul Awal itu mulia karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi tidak ada sanggahan. Wajar kalau Nabi Muhammad lahir mulia karena lahir di bulan yang mulia. Supaya tidak ada sanggahan demikian, maka Allah spesialkan bulan Rabiul Awal untuk waktu kelahiran Nabi. Sebab kenapa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal? Allah ingin menunjukkan nantinya Rabiul Awal menjadi mulia karena menjadi waktu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi mau di bulan Rabiul Awal, mau di Rabiul Akhir, mau di bulan Muharram, mau di bulan Rajab,
sebab sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, laulaka ya Muhammad lama khalaqal aflaq, kata Allah dalam hadis qudsinya, sesuatu yang terjadi di bumi ini tidak akan ada yang namanya hari raya Idul Fitri kalau tidak dilahirkan Rasulullah, tidak akan ada yang namanya bulan Muharram kalau tidak dilahirkan Rasulullah, tidak akan ada yang namanya bulan Rajab kalau tidak dilahirkan Rasulullah. Jadi kapanpun mengadakan Maulid Nabi boleh. Ngertos? Paham? Dok? Insya? Sebab di kampung Mumuy ada yang komen, ngapain ngadain Maulid Nabi? Ini kan bukan di bulan Rabiul Awal. Maka Mumuy jawab, pokok di bulan apapun Maulid Nabi silahkan, memperingatinya silahkan, dan memperingati Maulid Nabi tidak harus pakai tablik akbar, nggak harus Bu, cuma ini syiar. Kita besarkan kelahiran Nabi supaya jadi syiar. Yang tadinya nggak mau ngaji, mudah-mudahan ada syiar peringatan Maulid Nabi, orang datang pengaji. Alhamdulillah. Nih Mumuy boleh coba deh, ibu-ibu kalau pengajian mingguan belum tentu sebanyak ini. Betul? Bener nggak Mbak ini? Coba kalau pengajian mingguan belum tentu ibu-ibu datang semua, kalau yang datang mbah-mbah. Betul? Apalagi bapak-bapak susah diajakin ngaji. Tuh bapak-bapak, makanya Mumuy sering bilang ngajakin bapak-bapak ngaji itu susah daripada narik sapi, narik kebo, naik ke mobil losbak. Maaf, kalau bapak-bapak diajakin ngaji itu susah. Maka Mumuy bilang narik kebo, naik ke mobil losbak itu enak, tuh lebih enak malah Pak. Mohon maaf ya, kebo nggak bisa ditarik naik ke mobil losbak, didorong masih nggak bisa, tinggal sentil aja burungnya cepat loncat naik dia ke mobil losbak. Coba kalau bapak-bapak nggak mau ngaji, apa harus disentil dulu? Kan nggak mungkin, betul? Tapi alhamdulillah dengan syiar Islam diadakannya Maulid Nabi tabligh akbar, mudah-mudahan yang tadinya mau datang ke pengajian kebagian kita ikut ngaji malam ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita cepet aja, singkat aja. Maulid itu ada dua Bapak Ibu. Halo? Maulid ada dua, ya? Ada dua. Mohon maaf, jangan dipoto. Makanya dia agak cepat. Sekarang ini lagi zaman politik. Kemarin belum lama, Mumuy lagi nunjuk-nunjuk ini ada yang foto. Tuh lihat, Mumuy ngedukung nomor ini. Kan kurang ajar. Mumuy dirugikan dong, betul? Betul? Mohon maaf, yang lagi urusan politik, silahkan urusan politik. Kalau kita lagi ngaji, oke? Setuju? Mumuy mau fokusnya ngaji, insya Allah. Mohon maaf, kita hanya bisa berdoa, Bapak Kepala Kampung, mudah-mudahan siapapun yang jadi gubernur di Lampung, yang jadi bupati di daerah-daerah, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin-pemimpin yang paham atas keluh kesahnya rakyat. Amin ya Rabbal. Kita yang di bawah masyarakat jangan gontok-gontokan. Kita masyarakat yang di bawah walaupun beda pilihan, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, jaga sama tetangga. Sama tetangga jangan ribut gara-gara beda pilihan. Saudara paling terdekat itu tetangga. Betul? Rugi sama tetangga ribut cuma gara-gara beda pilihan. Kalau ibu-ibu sakit, ibu-ibu mati, yang datang duluan bukan gubernur, yang datang duluan bukan bupati, yang datang duluan tetangga. Pokok. Betul? Maaf ini disampaikan supaya apa? Supaya pemilihan yang akan datang damai. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Dah itu yang bisa disampaikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ikutin Mumuy. Ibu-ibu halo.
ikut ibu boy. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid itu ada dua. Yang pertama Maulid Wad'i 12 Rabiul Awal hari Senin tahun gajah 20 April 571 Masehi. Dua Maulid Hakiki ketika Nur Nabi Muhammad dititipkan di rahim Siti Aminah binti Wahab, dititipkan di rahim Siti Aminah binti Wahab saat itulah para jin tidak bisa nguping ke langit atas rahmat Allah Subhanahu. Selesai ya, selesainya jangan diikutin Bapak Ibu. 12 Rabiul Awal hari Senin itu hitungan tahun Hijriah. Kalau hitungan tahun Masehi 20 April 571 Masehi. Ini yang disebut dengan Maulid Wad'i. Ada yang namanya Maulid Hakiki. Bapak Ibu, Maulid Hakiki ini disebutkan dalam salah satu kitab Maulid ketika Nur Nabi Muhammad. Jadi ibu bapak, kalau ada pertanyaan siapa manusia pertama yang diciptakan, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi. Tapi kalau kita nanya Nur Nabi Muhammad itu kapan diciptakan? Nur Nabi Muhammad diciptakan ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Terlebih dahulu Allah menciptakan Nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sampai-sampai Allah bilang dalam kitab Al-Barzanji, bahkan ada juga penjelasan dalam kitab Maulid Diba, bahwasannya ketika Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad dan setelah itu menciptakan malaikat, Allah sampaikan kepada para malaikat, wahai para malaikat, ketahuilah aku menciptakan kekasihku yang agung, kekasihku yang mulia, Nur yang agung yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, para malaikat bertanya, "Kila huwa Adam?" Apakah itu Nabi Adam? Ya Allah, apa Allah katakan bukan? Kila huwa Nuh. Apakah itu Nabi Nuh? Bukan. Kila huwa Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim? Bukan. Kila huwa Musa. Apakah Nabi Musa? Bukan. Kila huwa Isa. Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa dia? Kila huwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad mau lahir ke alam dunia, Allah tutup pintu neraka rapat-rapat, Allah buka pintu surga begitu lebar, dan Allah sampaikan kepada para bidadari-bidadari yang cantik. Ya, apa Allah katakan? Hei kalian para bidadari, berdandanlah kalian, bersoleklah kalian, sebab akan lahir kekasihku, beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Bu,
Allah perintahin bidadari supaya bersolek, berdandan ketika lahir Nabi. Jadi ibu kalau mau datang maulid Nabi berdandan itu udah bagus. Sip. Ibu-ibu make up dari jam berapa tadi? Dari duhur. Dari duhur. Ibu-ibu bidadari itu cantiknya luar biasa. Tapi mohon maaf, Pak, halo Pak. Halo Pak. Bidadari itu untuk kita Pak, para laki. Kalau ada laki-laki rajin ibadah meninggalnya husnul khotimah bawa iman, dia banyak amalnya masuk surga, maka Allah sediakan 70 bidadari. Mantap Pak. Mantap. Siapa yang menjadi ratunya? Kalau istrinya soleha, dia menjadi ratu. Tapi kalau istrinya nggak soleha, kita tidak ada ratu, adanya bidadari. Oh, makanya ibu-ibu ini adalah bidadari surga yang ada di dunia. Amin ya robbal. Bu, bidadari surga itu iri sama wanita-wanita soleha. Ya? Apa kata bidadari? Aku iri dengan wanita-wanita yang ada di bumi. Mereka belum mengetahui surga, tapi kelakuan mereka, akhlak mereka seperti orang-orang penghuni surga. Subhanallah. Inilah yang ada di hadapan Mumuy, wanita-wanita ahli surga insya Allah. Menurut Mumuy, tapi ketentuannya nanti Allah. Bu, pernah nggak Bu suami ibu-ibu ngomong, wahai engkau bidadariku? Pernah? Pernah nggak? Dengar Pak, dengar Pak. Pak, yang namanya sama perempuan apa? Mulut kita harus rajin-rajin memuji. Walaupun kita nggak banyak duit, kalau kita rajin memuji, mereka seneng. Bu, lebih seneng duit apa lebih seneng dipuji? Egan. Arah. Cuman di sini yang jawabannya kompak. Bu. Lebih pilih suami apa duit? Dengerin Pak, kita ini nggak dibutuhin, yang dibutuhkan adalah maka Pak, kerja yang bener Pak, kerja yang semangat, cari duit yang banyak, cari rezeki yang halal, karena istri kita bahagianya duit, kasih duit Pak. Betul Pak, kasih duit. Ustaz, istri saya nggak cuma minta duit, mintanya sertifikat tanah, kasih Pak. Sertifikat rumah, kasih Pak. Sertifikat perusahaan, kasih Pak. Begitu nanti kita di akhirat dihisab oleh Allah, hei Bapak Sodikin, mana hartamu? Sudah habis diambil istri saya. Nah, kita lolos ke surga Pak Sodikin. Biar istri kita yang dia sibuk ngurusin harta. Hapus Pak ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apapun bentuknya, mereka adalah bidadari surga. Amin. Amin ya robbal. Bu, maaf, sebetulnya ibu-ibu itu bukan jelek. Ibu-ibu itu cantik, cuman kurang biaya. Betul nggak? Betul nggak? Perempuan itu bukan kurang cantik, tapi perempuan kurang biaya. Dengar Pak. Makanya bahaya ibu ini kalau bisa dikatakan, kalau Mui pulang ke rumah, ya, nih Mui kan pulang ke rumah nih sama istri. Mui pasti kalau masuk, kalau disambut sama istri, pasti yang disebutin adalah setelah assalamualaikum, Mui langsung I love you baby. Kalau enggak I love you Umar. Mui manggil istri Mui Pak Yai Umar, istri Mui manggil Mui Baba.
karena kita cita-cita punya anak 15. Nah, masalahnya di mana? Bukan anak banyak enak, ngurusin enak, ada yang ngurusin banyak, ya. Tapi apapun bentuknya, mau sedikit mau banyak, anaknya yang penting terarahkan, insya. Anaknya terdidik, insya Allah. Tadi mau ngeliat status Pak Sodikin, ada penampilan anak-anak TPA ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang tadi tampil, maaf ya Wi nggak bisa melihat langsung tadi, mudah-mudahan yang tampil menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Cakep Besti, keren, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, amin ya Rabbal. Jadi Wi kalau melihat penampilan anak-anak begitu, teringat dulu waktu Wi masih kecil dulu. Ya udah sih, liatin aja Bu. Dulu Mumi waktu masih kecil juga sama penampilan ya. Alhamdulillah, mau berapapun anak kita, yang penting kita didik, kita arahkan, sebab Allah udah kasih himbauan buat kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu alam bil muradih. Artinya Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, supaya tidak bisa menjadi bahan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang semangat dalam thalabul ilmi agama Islam. Anak-anak kita dijaga oleh Allah untuk terus pegang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita mau belajar agama Islam, anak-anak kita mau belajar agama Allah, anak-anak kita mau belajar Al-Quran, yang dimana Al-Quran menjadi undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Walaupun ini bukan bulan Rabiul Awal, sholawat jangan pernah diputusin Bapak Ibu. Bu, Mumuy ini sering banyak dapat curhatan-curhatan di media sosial. Kebetulan Mumuy ada media sosial, tapi yang megangnya bukan Mumuy, admin TikTok, Instagram, Facebook, termasuk WA. Mumuy nggak pegang HP, sebab kata bapak emak Mumuy, anak kecil nggak boleh pegang HP. Ada Bu HP, cuman Mumuy nggak terlalu menekuni media, yang pegang ada khusus. Ya Bu, kebetulan ada yang cerita Ustaz, berkah sholawat, alhamdulillah Ustaz, anak-anak saya berkah belajarnya. Ustaz, berkah sholawat, alhamdulillah Ustaz, suami saya yang males sholat sekarang udah rajin sholat. Ustaz, alhamdulillah berkah sholawat, istri saya yang tadinya mulutnya cerewet sekarang udah gak cerewet lagi. Mumuy bilang, Pak, kalau punya istri yang cerewet
istri mumui, jadilah istri yang cerewet. Sebab dengan istri yang cerewet, suami tidak sembrono. Betul? Betul? Dengan istri yang cerewet, suami terkontrol langkah dan kemana-mana. Betul? Dan dengan berkahnya istri yang cerewet, setan dan hantu pergi dari rumah. Bukan cuma suami. Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan berkah sholawat. Maka Pak, Pak, pengen gak Pak punya istri-istrinya itu solehah? Pengen? Ada ilmunya Pak. Mumui diajari oleh guru Mumui sebelum Mumui nikah. Jadi Mumui nikah itu 2022 ya. Mumui nikah 2022 itu bulan Juli. Alhamdulillah akad selesai, duduk di pelaminan Bapak kepala kampung. Begitu mau duduk di pelaminan, ada anak kecil nangis sama emaknya, "Mama pengen nikah kayak Ustadz Mumui." Dikirakan kawannya. Ini Masya Allah Bapak Ibu, sebelum Mumui nikah nih, buat teman-teman yang masih jomblo-jomblo permanen deh, mudah-mudahan yang bujang-bujang yang belum pada nikah-nikah, Allah dekatkan jodohnya. Yuk pantasin dulu diri kita, insya Allah Allah deketin jodoh kita dengan yang terbaik. Amin. Rezeki, kematian, jodoh itu haknya Allah. Walaupun kita nyari-nyari sampai ujung dunia, kalau belum Allah pertemukan, belum. Kadang-kadang kita nyarinya di Jakarta, nggak tahunya jodoh kita sebelah rumah. Itulah jodoh, betul? Betul? Jodoh itu ibarat kematian yang kadang-kadang kelihatannya masih muda, nggak tahunya yang meninggal duluan, yang anak-anak yang muda. Kadang-kadang kelihatannya masih sehat, yang dilihat itu yang udah sakit, ternyata yang mati duluan yang sehat ketimbang yang sakit. Begitulah jodoh. Kadang-kadang menurut kita bukan dia, bukan jodoh kita. Nggak tahunya yang kita benci ternyata dia mencintai. Waduh. Alhamdulillah. Jadi sebelum Mumui nikah dinasehatin teman-teman yang masih bujang-bujang yang belum pada nikah, sebelum nikah kalau bisa datang dulu ke Mbah Yai, minta nasihat, minta arahan. Jangan curhat di Facebook, jangan cerita-cerita di WA, di Facebook soal jodoh. Datang ke pondok pesantren, datang ke Yai, minta doanya, minta nasihatnya. Termasuk Mumui sebelum nikah tahun kemarin, datang ke Yai. Apa kata Yai? Mumui kalau pengen punya istri-istrinya gak keras kepala, nanti kalau sudah menikah malam hari, kalau istri udah tidur, jangan lagi bangun, lagi tidur, pegang kepalanya, bacakan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi kulli amrin amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mohon maaf ya agak kekebutan karena suaraku udah ngap-ngapan, mohon maaf. Jadi ayat ini dibaca, Pak, nanti pulang dari sini istri udah tolong bapak-bapak jangan dengerin suara itunya, tapi pegang kepala istri, minta sama Allah lewat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali dibacanya? 3 kali Pak, 3 kali. Oh bapak-bapak udah ancang-ancang di malam ini deh. Siap-siap lo istri, siap-siap. Udah dapat ilmu nih dari Mumui deh. Tapi tunggu kalau udah tidur, kalau belum tidur jangan macam-macam. Justru kita yang kena doa sama mereka. Wah, ya Masya Allah. Ustaznya gimana? Waktu nanti pegang kepala istri, istri bangun, ngomongnya apa? Bilang aja lagi ngapalin surat ini. Itu insya Allah istri gak kesinggung. Nanti kalau istri kesinggung kan marah. Ada juga engkau yang harus diruqyah Bapak. Wah, marah istri kita kan. Makanya Pak, nih pegang kepalanya. Yang kedua, nih pegang dadanya kalau lagi tidur. Jangan macam-macam mikirnya Pak. Maksud apa pegang dadanya? Sentuh dadanya, bacakan ayat ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
alladzi anqadha dhahrak, dan selanjutnya sampai 3 kali. Insya Allah nanti ada perumahan, kalau enggak tambah parah. Tambah parah kebaikannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di sisi lain perbanyak baca salawat, di sisi lain perbanyak kita mengingat Allah dengan zikir, dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Umui berlaku nggak buat suami? Bu, bu, ibu kan sering ngeliat suami kok jadi suami kadang-kadang males sholat. Ada nggak bu suami yang males sholat? Tunjuk yang mana suaminya? Hah? Maaf, mohon maaf ibu-ibu, kalau ada suami males sholat, bacakan sholawat, jangan panjang-panjang, sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Minimal 5 kali. Sediain air putih di gelas. Kalau subuh nggak bangun-bangun, ambil, ceprek. Ustaz, pakai air 1 gelas dah bangun, ganti pakai air 1 ember. Insya Allah ibu-ibu kena tampol lagi. Maka dari itu ayo perbanyak baca salawat untuk anak-anak kita, salawat untuk keluarga kita. Insya Allah Allah mudahkan dari urusan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita singkat aja. Nabi yang kita peringati kelahirannya ini adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yang menjadi kekasih Allah, Nabi yang dilahirkan ke alam dunia. Innama bu'istu liutamima karimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia sebagai pemberi petunjuk, pemberi kemudahan, pemberi arahan. Bahkan beliau adalah memberikan arahan akhlak yang baik, memberikan sebuah arahan yang bagus, menjadi contoh buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling terbaik adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini sebagai rahmat seluruh alam. Mohon maaf kalau nabi-nabi terdahulu ruang lingkupnya hanya keluarga, ruang lingkupnya hanya satu daerah, tapi Nabi Muhammad seluruh alam, bukan cuma manusia, hewan, rumput, binatang yang lain merasakan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi Nuh dia hanya ruang lingkup dari satu daerah, tapi Nabi Nuh mohon maaf dia tidak mampu, bahkan beliau memohon kepada Allah untuk ditenggelamkan umatnya karena beliau cuma satu daerah. Masya Allah. Nabi Musa hanya satu daerah, Bapak Ibu, satu negara yang dimana menghadap satu pemimpin yang zalim, pemimpin yang kurang ajar, pemimpin yang berkhianat kepada Nabi Musa, pemimpin yang tidak beriman kepada Allah, pemimpin yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Apa saat itu Nabi Musa katakan, wahai Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk engkau ya Allah, karena dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa punya tongkatnya bisa ngebelah lautan. Subhanallah. Nabi Musa cuma ngurusin satu daerah, tapi permohonan kepada Allah, dan pada akhirnya permohonan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah lahirkan ke alam dunia, Allah turunkan ke alam dunia rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir malam ini diberikan rahmat oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, burung irian, burung cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf, sebetulnya Mui pengen panjang lebar, tapi karena waktu sudah larut malam dan kebetulan Mui tadi baru mendarat pada maghrib,
di Raden Intan pulang kepulangan dari Pontianak Kalimantan Barat. Minta doanya supaya mu sehat, panjang umur, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Dan paling terpenting doain mu supaya cepat gede. Amin ya robbal. Insya Allah selesai dari sini mu ada acara lagi, dan insya Allah nanti acaranya di Sulawesi. Dari Sulawesi ke Papua, dari Papua ke Bengkulu, dari Bengkulu nanti ke Palembang kalau diundang. Dan serius dengarnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Kepada Allah mohon ampun, dan kepada para panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq li thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni